Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Tata Niaga, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah pengantar ekonomi dengan materi yaitu permintaan dan penawaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama yang ada di kelompok 1 ini, yaitu yang pertama ada Halimatul Masrurah dengan NIM 21080324023. Yang kedua ada Putri Vegira Nasari dengan NIM 21080324013. Yang ketiga ada Nova Himatul Aliyah dengan NIM 21080324041. Dan yang terakhir ada Muhammad Denis Nur Isa dengan NIM 21080324057. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran adalah teori yang menjelaskan interaksi antara penjual dan pembeli untuk suatu sumber daya tertentu. Bunyi hukum permintaan adalah apabila harga produk atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan mengalami kenaikan. Dan apabila harga produk atau jasa mengalami kenaikan, maka permintaan akan mengalami penurunan. Contohnya seperti harga cabai merah di pasar 3.000, maka permintaan masyarakat akan cabai merah pun meningkat. Harga bawang merah 19.000, maka permintaan masyarakat pun akan sedikit karena harganya yang mahal. Bunyi hukum penawaran adalah apabila harga produk atau jasa naik, maka jumlah penawaran akan meningkat. Dan apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka jumlah penawaran akan turun. Contoh, harga tas 900.000, maka akan banyak penawaran yang akan ditawarkan oleh pabrik tas itu. Harga sepatu 70.000, maka akan sedikit penawaran yang akan ditawarkan oleh pabrik sepatu itu karena harganya yang murah dan keuntungannya sedikit. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang semakin murah, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah, dan hal itu berlaku sebaliknya. 2. Tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang. 3. Selera masyarakat. Selera atau kebiasaan juga akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. 4. Jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, semakin tinggi permintaan suatu barang untuk harga tertentu. 5. Prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa mendatang. Faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga. Harga barang itu sendiri. Produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak barang jika harga naik. Begitupun berlaku sebaliknya. 2. Biaya produksi. Produsen cenderung mengurangi jumlah produksinya, akibatnya jumlah penawarannya pun akan berkurang. Begitupun sebaliknya. 3. Tingkat teknologi. Perusahaan yang menggunakan teknologi pada tingkat yang lebih tinggi dapat meningkatkan hasil produksinya dengan cepat. Peningkatan hasil produksi dan biaya produksi yang semakin murah akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak pada tingkat harga tertentu. 4. Jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen, semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. 5. Pengaruh alam. Pengaruh alam akan mempengaruhi penawaran produk pertanian dan perikanan. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli. Kurva permintaan pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau berslope negatif, yang artinya semakin tinggi harga, maka semakin sedikit barang yang diminta. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Kurva penawaran ini pada umumnya naik dari kiri bawah ke kanan atas atau berslope positif. Artinya, jika harga barang naik, penawaran barang tersebut akan naik. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka penawaran harga barang tersebut akan turun. Fungsi atau persamaan permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan.
Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta bisa diketahui melalui fungsi permintaan dan penawaran. Sebenarnya, jika dilihat kembali hukum dalam ekonomi, fungsi ini akan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Contoh, ada platform online shop yang lagi flash sale ditambah gratis ongkir, pasti pembeli bakal memesan barang sebanyak-banyaknya mumpung harga murah. Rumus bentuk fungsi permintaan adalah sebagai berikut. P sama dengan A min B X atau X sama dengan A min BP. Fungsi penawaran. Jika penjual atau pedagang pada saat harga sebuah barang naik, maka penjual akan berusaha menjual barang tersebut secara banyak untuk mendapatkan keuntungan. Sementara, jika harga turun, maka penjual akan malas menjual sebuah barang karena tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jika bisa diketahui bahwa hubungan antara harga dan barang pada fungsi penawaran selalu berbanding lurus. Penawaran ini adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam jangka waktu tertentu. Rumus bentuk fungsi penawaran adalah sebagai berikut. P sama dengan A plus BQ atau X sama dengan A plus BP. Mencari persamaan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Pada beberapa poin sebelumnya telah dijelaskan mengenai bentuk dari fungsi permintaan dan penawaran. Namun, bentuk fungsi yang sebelumnya dijelaskan merupakan bentuk umumnya saja. Sementara, untuk mencari fungsi tersebut perlu digunakan rumus lain. Berikut ini merupakan rumus persamaan fungsi permintaan dan penawaran yang tentunya mudah dipahami. P min P1 sama dengan X min X1 per P2 min P1 sama dengan X2 min X1. Gerakan di sepanjang kurva permintaan dan penawaran. Sebuah kurva dapat dikatakan mengalami pergerakan apabila perubahan yang terjadi disebabkan oleh naik atau turunnya harga barang atau jasa yang dimaksudkan. Kenaikan atau penurunan yang terjadi dalam kurva pastinya sesuai dengan hukum permintaan ataupun hukum penawaran. Contoh dari pergerakan dalam kurva permintaan, yaitu dari kanan atas ke kiri bawah. Contoh pergerakan dalam kurva penawaran, yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Pergeseran kurva. Sebuah kurva dapat dikatakan mengalami pergeseran apabila perubahan yang terjadi disebabkan oleh perubahan ceteris paribus dan bukan karena perubahan harga barang atau jasa. Yang dimaksud contoh pergeseran dalam kurva permintaan seperti ini. Contoh pergeseran dalam kurva penawaran itu seperti ini. Nah, seperti ini. Pada kedua contoh di atas dapat disimpulkan bahwa harga barang atau jasa tidak mengalami perubahan, tetapi jumlah barang atau jasa yang diminta maupun ditawarkan mengalami perubahan. Titik keseimbangan atau equilibrium. Titik keseimbangan adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Kondisi ini juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga produk yang diminta konsumen dan yang ditawarkan produsen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Nah, kondisi itu pun dikenal dengan istilah keseimbangan harga. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Dengan kata lain,
Jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkat. Sebaliknya, jika penawaran yang lebih kuat daripada permintaan, harga barang pun akan menurun. Inilah rumus dari keseimbangan pasar. QD sama dengan QS sama dengan QE, atau PD sama dengan PS sama dengan PE. Macam-macam ekses. Ada dua macam ekses atau kelebihan jumlah barang, yaitu satu, ekses demand atau seringkali disebut dengan shortage. Dua, ekses supply atau seringkali disebut dengan surplus. Ekses demand. Definisi ekses demand atau shortage merupakan kelebihan jumlah barang yang diminta dibandingkan dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Jadi bila PS sama dengan PDDAN QD lebih dari QS, terjadi ekses demand. Besarnya ekses demand sama dengan QD kurangi QS, satuannya unit. Ekses supply. Definisi ekses supply atau surplus merupakan kelebihan jumlah barang yang ditawarkan dibandingkan dengan jumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu. Jadi bila PS sama dengan PDDAN QS lebih dari QD, terjadi ekses supply. Besarnya ekses supply sama dengan QS kurangi QD, satuannya unit. Ketika terjadi ekses demand untuk barang ekonomi, harga cenderung meningkat. Ketika terjadi ekses supply untuk barang ekonomi, harga cenderung menurun. Permintaan dan penawaran pasar. Permintaan pasar adalah penjumlahan permintaan individu di suatu pasar. Misalnya, permintaan pada suatu pasar buku berikut. Permintaan pasar terhadap buku. Di sini terdapat permintaan Ali dan permintaan Badu, di mana ketika permintaan Ali dan permintaan Badu ditambah, maka akan menjadi permintaan pasar. Berikut adalah tabel dan juga kurva dari permintaan individu antara Ali dan Badu serta permintaan pasar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.